Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Kurni Afana Bosma dengan NIM 21234017 dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek keminangkabauan. Asal mulanya Minangkabau. Yang pertama, sejarah Minangkabau. Sejarah Minangkabau dapat kita ketahui dari adanya tambo. Tambo itu adalah rangkaian ataupun cerita yang menjelaskan bagaimana asal usulnya nenek moyang orang Minangkabau. Tetapi di dalam tambo tersebut terdapat 2% saja yang berisi fakta sejarah. Hal ini dikarenakan tambo berisi interpretasi umum dan pribadi. Menurut kepercayaan orang Minangkabau ini berasal dari gunung berapi yang berada di Sumatera Barat. Sejarah bermulanya yaitu pada masa kerajaan Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang raja yang memerintah di Pagaruyung, yang dimana Pagaruyung adalah pusat dari kerajaan Keminangkabauan. Sebelumnya, masyarakat Minangkabau didomisili oleh agama Buddha. Kemudian akhirnya masyarakat Minangkabau menganut agama Islam sampai dengan sekarang. Pada saat itu terjadi peperangan atau pertarungan adu kerbau antara masyarakat Minangkabau dengan pihak Belanda. Kemudian pertarungan itu dimenangkan oleh masyarakat Minangkabau. Untuk mengenang masa tersebut, kemudian didirikanlah rangkiang atau rumah gadang yang berbentuk tanduk kerbau atau menyerupai tanduk kerbau. Kemudian adat dan budaya. Minangkabau merupakan salah satu suku yang memiliki kehidupan sosial dan budaya yang khas. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Minangkabau berkembang di surau karena sisi religiolitasnya. Masyarakat Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari masyarakat tersebut. Surau merupakan tempat yang sangat berperan penting bagi masyarakat Minangkabau, karena di surau masyarakat Minangkabau dapat belajar mengaji, belajar agama, akhlak, pantun, randai, dan adat Minangkabau lainnya. Ada juga adat masyarakat itu sendiri adalah merantau, yang mana merantau adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh pemuda Minangkabau. Jika sudah beranjak dewasa, maka pemuda itu akan pergi merantau. Budaya merantau yang sudah dilakukan sejak lama merupakan suatu tindakan yang dihasilkan atas sistem nilai sosial budaya dari masyarakat Minangkabau. Ekonomi orang Minangkabau biasanya berasal dari anak rantau. Anak rantau yang biasanya berdagang ke kota-kota besar. Hukum yang berlaku di Minangkabau adalah hukum adat. Terdapat prinsip adat Minangkabau yaitu adat basandi syara basandi kitabullah, yang artinya hukum tersebut berlandaskan kepada ajaran agama Islam dan hukum adat yang berkembang secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan atau yang sering disebut dengan sistem kekeluargaan. Sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah prinsip matrilineal. Matrilineal adalah yang mengatur garis keturunan. Mengatur garis keturunan yang mengikuti garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil atau mengikuti suku ibu. Garis keturunan ini juga merupakan arti pada penerusan harta warisan. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-menurun. Dalam sistem kekerabatan ini, suatu rumah gadang yang dihuni oleh suatu keluarga, rumah gadang ini berfungsi sebagai tempat kegiatan adat dan juga tempat tinggal. Keluarga yang bertempat tinggal di rumah gadang adalah orang yang satu keturunan atau yang disebut dengan saparui, atau yang setali darah dengan garis keturunan ibu.
Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Sistem pendidikan yaitu sistem surau. Yang diterapkan di surau patut ditiru oleh anak zaman sekarang ini. Dalam mengaji pendidikan ada pada surau meliputi karakteristik, isi, dan literatur keagamaan. Dengan berkembangnya lembaga pendidikan, surau ini terjadi transformasi ilmu pengetahuan dan budaya terhadap pemuda dan pemudi Minang. Ilmu yang didapat tidak hanya ilmu agama saja, tetapi juga ilmu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari seperti pengetahuan adat, bela diri, sopan santun, kemandirian, dan lain sebagainya. Surau ada yang berbentuk masjid, tetapi tidak sama dengan masjid. Surau di Minangkabau tidak dilaksanakannya sholat Jumat, sedangkan di masjid dilaksanakan sholat Jumat. Selanjutnya sistem bahasa. Sistem bahasa di Minangkabau pada umumnya berbahasa Minang, sebuah bahasa yang erat hubungannya dengan bahasa Melayu. Menurut penelitian ilmu bahasa, bahasa Minang boleh jadi merupakan bahasa tersendiri, tetapi juga boleh dianggap sebagai sebuah bahasa dialek dari bahasa Melayu. Kata-kata dalam bahasa Melayu pada umumnya dapat dijadikan kesamaan dengan bahasa Minangkabau, hanya saja gunanya yang berbeda. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.